Delta Gonzalez hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Skor Spesial Piala Dunia 2022. Kita sudah sampai ke babak 16 besar. Babak yang selalu ditunggu-tunggu setelah capek di fase grup ya. Dan laga yang akan kita ulas untuk babak 16 besar ini adalah Belanda versus Amerika Serikat. Kita akan mengulasnya bersama Bang Husen Sanusi, wartawan olahraga Tribun Ternate, dan Bang Dwi Setiawan, wartawan olahraga Tribunnews Solo. Halo Bang Husen, halo Bang Dwi. Halo Delta. Iya, halo Delta. Oke, sudah sampai 16 besar, akhirnya sudah semakin menipis peserta di Piala Dunia 2022, dan untuk yang akan kita bahas pertama kali adalah Belanda versus Amerika Serikat. Belanda sebagai juara grup A melawan Amerika Serikat runner up dari grup B. Nah, ini saya mau ke Bang Husen terlebih dahulu ya. Di sini Bang Husen, kalau kita flashback ke perjuangan Belanda di babak fase grup, cukup sempurna karena benar-benar diunggulkan dari awal dan juga tidak pernah kalah di 3 match fase grup. Gimana nih pengamatan Bang Husen soal performa dengan Belanda yang lumayan juga ini di bawah asuhan Louis van Gaal? Oke, grup A ini di mana Belanda berada, tidak begitu banyak terjadi drama yang kita saksikan Ya. di grup A ini, kecuali Belanda mampu menyegel pertandingan dengan hasil yang cukup bagus meskipun tidak sempurna, karena mereka di pertandingan perdana menang 2-0 lawan Senegal, lalu kemudian seri 1-1 lawan Ekuador, terus kemudian menang lagi 2-0 melawan tuan rumah Qatar. Artinya andaikan Belanda mampu menyapu bersih 3 pertandingan, bisa dikatakan Belanda betul-betul menjadi tim yang sangat sempurna pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022 ini. Yang menjadi catatan sebenarnya, Belanda hanya kebobolan 1 gol di pertandingan ini, artinya timnas Belanda bersama Louis van Gaal mampu menyeimbangkan semua lini mereka, dari lini belakang, tengah dan depan. Rasio kebobolannya juga sangat sedikit dan rasio golnya cukup lumayan. 3 pertandingan mereka mampu mencetak 5 gol, itu artinya Belanda memiliki striker atau penyerang, dan lini tengahnya mereka mampu juga mencetak gol. Ini tentunya sesuai dengan filosofi total football yang selalu menjadi ciri khas dari Belanda. Meskipun saya melihat Belanda di bawah asuhan Louis van Gaal tidak begitu menerapkan total football, tapi dia mampu menciptakan ruh permainan Belanda, di mana total football itu semua pemain diharapkan mampu mencetak gol meski dia adalah seorang gelandang, dan tidak harus seorang striker yang mencetak gol. Begitu Delta, kira-kira kita mereview perjalanan Belanda hingga mereka mampu tembus ke babak 16 besar ini. Ya, jadi bisa dibilang sempurna ya, karena meskipun juga sempat terganjal dengan hasil imbang di match kedua, tapi berhasil menyarangkan 5 gol dan hanya kemasukan 1 gol saat lawan Ekuador di hasil imbang itu. Itu untuk Belanda di babak fase grup. Nah, lantas ini Bang Dwi, Amerika Serikat, meskipun tidak hasilnya tidak sesempurna Belanda, namun Amerika Serikat ini sama-sama belum kalah seperti Belanda di 3 match fase grup Piala Dunia 2022, meraih 1 kemenangan dan 2 imbang. Nah, gimana nih pengamatan Bang Dwi soal Amerika Serikat ini? Iya, Amerika Serikat yang berada di grup B, kalau tadi Bang Husen menjelaskan bahwa Belanda belum pernah kalah, oke, Amerika juga bisa mengikuti hal itu. Kalau Belanda clean sheet dalam 2 laga, Amerika juga sama clean sheet 2 laga. Yang membedakan adalah raihan kemenangan yang diraih oleh Amerika Serikat ini hanya 1 kemenangan, dan 2 hasil lainnya adalah hasil imbang. Tapi kalau berkaca dari performa Amerika Serikat pada grup B yang dihuni oleh tim sekelas Inggris, Wales, dan Iran yang menjadi wakil terbaik dari Asia, saya merasa bahwa performa Amerika Serikat pada Piala Dunia kali ini jauh lebih baik dengan generasi emasnya yang saat ini mereka kembangkan gitu. Dan
Ada dua fakta menarik ya di balik kemenangan dan kelolosan Amerika Serikat ini lolos ke 16 besar. Yang pertama adalah Amerika Serikat pertama kali lolos ke 16 besar sejak terakhir kali tahun 2014 dan Amerika Serikat lolos ke 16 besar tanpa kekalahan sejak tahun 2010. Jadi catatan positif itu yang menjadi Amerika Serikat cukup bagus performanya. Dan saya merasa keberhasilan Amerika Serikat ini tidak terlepas dari hasil imbang ya melawan Inggris pada matchday kedua. Di situ bagaimana dia menahan kreativitas dari Inggris dan akhirnya bisa mengunci kemenangan laga panas melawan Iran pada laga terakhir dengan skor tipis. Jadi salah satu kunci keberhasilan Amerika Serikat sendiri adalah pertahanannya yang cukup solid di Piala Dunia kali ini. Ya, Begitu Delta. ya, meskipun juga hanya mencetak 3 gol dalam 3 laga di fase grup dan kemasukan 2, tapi termasuk prestasi tersendiri karena bisa menahan imbang Inggris. Bayangkan kalau sama Inggris Amerika sampai kalah, ini mungkin nasibnya akan berbeda. Belum tentu dia bisa lolos ke babak 16 besar ya, Bang Dwi ya. Iya, tadi mungkin mengoreksi untuk kebobolan Amerika sendiri, sepertinya 1 gol saat melawan Wales saat adu penalti Gareth Bale. Dan Inggris lawan Iran clean sheet seperti itu Delta. Oke, oke, dah, oke itu untuk Amerika Serikat. Nah, ke Bang Husen lagi di sini. eh Ternyata antara Amerika Serikat dan Belanda ini belum sama sekali pernah bertemu di turnamen sekelas Piala Dunia. Tapi kalau laga uji coba sudah ada beberapa kali ya. Dan ternyata juga ini mungkin saat pertemuan nantinya benar-benar fresh gitu kan. Jadi Belanda belum pernah belum pernah bertemu dengan Amerika, kemudian juga sebaliknya. Jadi akan seperti apa nanti pertemuan kedua timnas ini, Bang Husen? Ya, melihat Belanda di perhelatan Piala Dunia 2022 Qatar ini dengan pelatih Louis van Gaal itu mengingatkan kita pada edisi Piala Dunia sebelum Piala Dunia Rusia di mana Belanda tidak lolos, tidak terlibat ya, tidak ikut dia di Piala Dunia itu. Eh, tapi Belanda terakhir dilatih oleh Louis van Gaal ketika Piala Dunia Brazil tahun 14. 2014 ya, 2014 ya. Nah saat itu eh, kita mengingat Van Gaal pada saat itu dihujat oleh seluruh penggemar Belanda, bukan hanya Belanda sendiri, tapi juga penggemar Belanda di seluruh dunia. Kenapa? Karena Belanda pada saat itu dianggap sebagai tim atau Van Gaal dianggap sebagai seorang pelatih yang mengkhianati ideologi sepak bola Belanda sendiri. Ideologi sepak bola Belanda itu adalah total football seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya total football itu semua pemain itu diharapkan menyerang dan semua pemain kalau bisa mampu mencetak gol, sekaligus semua pemain juga mampu bertahan dengan baik. Tapi Belanda di bawah kepelatihan Louis van Gaal itu cenderung bertahan Delta. Jadi Van Gaal ini pelatih yang cukup unik. Dia Belanda terus kemudian punya pengalaman di Barcelona. Dia paham betul bagaimana filosofi total football. Terus kemudian dia juga seorang pelatih yang juga mengerti bagaimana bermain possession seperti tiki takanya Barcelona di mana Johan Cruyff yang juga orang Belanda bersama Ajax Amsterdam itu juga menerapkan fatsun sepak bola yang seperti itu. Nah, ketika di Piala Dunia Brazil, Louis van Gaal kenapa dihujat? Karena dia dari sisi formasi permainan saja dia sudah menerapkan formasi 5-3-2. Dia menumpuk 5 pemain di belakang. Terus kemudian ketika menyerang formasinya berubah menjadi 3-5-2. Dan ternyata di Piala Dunia kali ini di Qatar itu Louis van Gaal juga masih menggunakan formasi yang sama. Apakah formasi tersebut gagal? Kalau kita flashback di Piala Dunia Brazil, Belanda tidak gagal pada saat itu. Mereka mampu melewati fase grup dengan sangat baik, terus kemudian melewati fase knockout dengan sangat baik. Kegagalan mereka itu hanya sekali di fase semifinal.
di mana pada saat itu kekalahannya pun bukan karena kekalahan 90 menit kebobolan, tapi karena adu penalti kan pada saat itu kan. Nah, artinya memang Belanda ini cukup unik di bawah kepelatihan Van Gaal, di mana Van Gaal mampu meracik sebuah tim meskipun dia dihujat sebagai pelatih yang keras kepala melihat permainan Belanda yang tidak cantik menurut mereka. Tapi itulah yang cocok bagi Belanda dan itu yang diterapkan oleh Van Gaal di Piala Dunia Qatar ini. Nah, Di mana dia menumpuk 5 pemain di belakang menjadi 5, terus kemudian 3 midfielder, terus 2 striker. Tapi yang perlu dilihat ketika menyerang, Van Gaal ini menginginkan seorang 2 wingback yang mampu bekerja keras dan mampu berlari selama 90 menit. Dan itu ada pada kenapa dia menggunakan 2 wingback Blind dan Timber, karena memang dari segi fisiknya mereka lebih bagus kan, sehingga mampu mensuplai bola ke depan. Nah, melawan Amerika, saya kira Amerika akan menghadapi sebuah tim yang cukup stabil dari sisi pertahanan dan lini tengah sekaligus lini serangnya. Kalau kita melihat Belanda di 3 pertandingan terakhir, pencetak golnya si Cody Gakpo yang sekarang sedang naik daun kan, bahkan Depay sendiri yang diharapkan bersinar, dia sebelum datang ke Piala Dunia dia menjadi top skornya Belanda, tapi ternyata Cody Gakpo yang mampu mencetak banyak gol. Louis van Gaal mengatakan di statement terakhirnya bahwasanya saya akan menerapkan akan tetap menjaga permainan dengan mengandalkan possession dengan memilih opsi banyak midfield. Artinya Van Gaal ketika melawan Amerika bisa jadi dia akan melakukan perubahan-perubahan di gelandangnya yang kemarin dimainkan mungkin akan tidak dimainkan demi kebutuhan strategi agar strateginya tidak dibaca. Ya. Nah, itu yang akan menyulitkan Amerika Serikat nanti, termasuk di lini pertahanan ya. Kenapa Virgil van Dijk itu susah sekali ditembus? Karena Virgil van Dijk ini tipikal pemain yang dia bukan hanya dengan bodinya dia yang tinggi itu dia sering memenangkan duel udara, tapi dia juga di duel-duel 1 lawan 1 juga susah ditembus. Nah, ini nanti yang akan menjadi PR tersendiri bagi Amerika Serikat, bagaimana mereka harus menghadapi sebuah tim yang sudah berpengalaman di segi turnamen dengan fase knockout yang di situ dilarang ada kesalahan. Ya, oke. Terlebih juga di laga uji coba yang pernah mereka bertemu, di sini tercatat Belanda menang 3 kali dari 4 kali pertemuan, sementara sisanya dimenangkan oleh Amerika Serikat. Di sini sudah sangat terlihat bagaimana superiornya Belanda jika dibandingkan head to head kan dengan Amerika Serikat. Bang Dwi, memang meskipun Belanda disebutkan sama Bang Hussein tadi memang sudah sebagai timnas yang berpengalaman banyak di kancah sepak bola sekelas Piala Dunia pula. Namun juga Amerika Serikat ini tidak akan menjadi lawan yang mudah bagi Belanda, mengingat tadi sudah disebutkan oleh Bang Dwi bahwasanya Amerika Serikat ini memiliki pertahanan yang solid ya, Bang Dwi ya. Nah, dengan pertahanannya yang solid ini sudah menjadi modal saat lawan Belanda. Apakah justru bermainnya akan bertahan sementara Belanda akan menyerang? Prediksinya. Ya, melihat dari perbedaan dari kualitas pemain, komposisi pemain, terus dari segi pengalaman juga, barangkali memang dalam laga ini Amerika Serikat tidak terlalu diunggulkan. Tapi mengingat ini 16 besar, satu laga sangat mempengaruhi hasil dan itu sangat mempengaruhi nasib tim itu sendiri. Tentu Amerika Serikat dengan golden generation-nya, dengan pemain-pemain mudanya tentu tidak ingin kalah begitu saja melawan Belanda yang barangkali dianggap banyak orang cukup superioritas ya. Kita tahu bahwa Amerika Serikat pada Piala Dunia kali ini berbeda dengan Amerika Serikat pada zaman-zaman dulu. Kalau kita ingat, barangkali kalau di zaman-zaman dulu kan biasanya hanya mengandalkan 1 pemain, 2 pemain seperti Clint Dempsey, terus ada juga Landon Donovan. Tapi tahun ini berbeda. Di setiap lininya, pemain-pemain Amerika Serikat ini merupakan pemain muda yang cukup menjanjikan prospeknya di tim-tim Eropa. Seperti di kiper saja ada Matt Turner yang menjadi kiper kedua Arsenal, terus di belakang, di tengah, dan sampai depan saya yakin
Amerika Serikat mempunyai kedalaman skuad yang lebih baik daripada turnamen-turnamen sebelumnya. Jadi berbekal hal itu, saya yakin setidaknya Amerika Serikat bisa menyulitkan Belanda pada laga kali ini, Delta. Ya, meskipun ada beberapa banyak pemain yang diandalkan oleh Amerika Serikat seperti Turner maupun juga Timothy Weah, salah satu yang diandalkan dari Amerika Serikat, tapi nampaknya kok, masih lebih banyak bebannya di pundaknya Christian Pulisic. Saya kira seperti itu karena sang pemikul beban Amerika ini menurut saya masih Christian Pulisic, tapi ada kabar kalau Pulisic itu bakal terancam absen saat lawan Belanda. Apakah benar seperti itu kabar terbarunya, Bang Dwi? Atau jika memang, dimainkan mungkin juga tidak akan full 90 menit ya Pulisic untuk diturunkan? Ya, ada indikasi seperti itu ya. Setelah laga kemarin, laga penentuan, laga hidup mati melawan Iran, akhirnya Pulisic seperti ya menjadi tumbal dari kemenangan Ya. tipis dari Amerika Serikat sendiri. Tentu ini menjadi sebuah pertaruhan bagi Greg Berhalter. Apakah berani memainkan Pulisic sekiranya kondisinya sudah fit pada laga melawan Belanda nanti. Tapi sekiranya kalau memang Pulisic akan absen, saya yakin ada beberapa opsi ya yang bisa dimanfaatkan oleh Amerika Serikat sendiri, entah itu nanti mengganti Pulisic dengan pemain dengan posisi yang sama atau merubah formasi seperti yang dia lakukan pada saat melawan Inggris bermain imbang pada matchday kedua nanti. Ya, jadi antara Belanda versus Amerika Serikat ini, agak sulit ya untuk memprediksinya karena juga mereka belum pernah bertemu di kancah sepak bola yang lebih besar, sekelas Piala Dunia ini. Bang Ucen, tadi sudah sempat disinggung Cody Gakpo ya, yang mana, mungkin juga akan lagi-lagi menjadi andalan timnas Belanda karena di 3 pertandingan terakhir dia selalu mencetak gol. Jadi bayangkan nih 3 gol yang dicetak dari kaki kiri, kaki kanan, kemudian juga dari sundulan. Betapa hebatnya ini Cody Gakpo, pemain dari PSV Eindhoven yang masih 23 tahun dan, gimana nih penampilan, pengamatan dari Bang Hussein soal penampilan Cody Gakpo, prediksinya saat melawan Amerika Serikat, apakah masih akan berjaya di 16 besar ini? Ya, Cody Gakpo ini salah satu pemain yang bersinar di Piala Dunia Qatar kali ini bersama dengan pemain Ghana tadi Muhammad Kudus. Bahkan dikabarkan bahwa Gakpo sekarang rating harganya sudah mulai naik. Manchester United juga kabarnya sudah Melirik ya? mulai melirik Cody Gakpo gitu kan, tapi si pelatih Manchester United yang dia segera apa namanya segera Klarifikasi. membantah itu tersebut. Padahal dia sama-sama dari Belanda kan. Tapi ada pernyataan yang cukup menarik dari legenda Manchester United Paul Scholes bahwasanya nggak apa-apa Manchester United kehilangan Cristiano Ronaldo, pergi saja Cristiano Ronaldo, tapi kita harus mendapatkan Cody Gakpo. Nah itu artinya Gakpo sekarang menjadi obrolan perbincangan banyak orang untuk menggambarkan bagaimana sepak terjangnya dia di Piala Dunia ini. 3 gol sudah dia ciptakan dari kaki kanan, kiri, dan sundulan. Itu menggambarkan bahwasanya Gakpo memang pemain yang diprediksi akan bersinar seperti dulu pemain Belanda di Piala Dunia 2010 yang kemudian diambil Barcelona. Tapi sayang pada saat itu begitu selesai Piala Dunia pemain tersebut ternyata nggak mampu bersinar. Nah ini Gakpo diharapkan tidak mengikuti jejak seniornya yang hanya bersinar di Piala Dunia. Namun Gakpo memang sangat beruntung ya dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Van Gaal, di mana Van Gaal menerapkan sebuah strategi meletakkan para midfield yang kreatif dalam menyerang sekaligus membantu dalam pertahanan sehingga itu memudahkan Gakpo untuk mencetak gol ke gawang lawan. Ya. Nah, Depay sendiri tampaknya agak tertutup kualitasnya dengan kehadiran Gakpo, tapi bisa jadi itu juga strateginya Van Gaal karena siapapun yang melawan Belanda akan diprediksi akan memperhatikan sosok Depay. Dan ketika
lawan-lawan Belanda sudah fokus kepada Depay, maka disitulah Gakpo muncul. Dia seperti seseorang yang unpredictable, tapi kemudian sangat membahayakan. Ya. Begitu Delta. Ya, jadi Cody Gakpo ini menjadi pemain yang cukup meledak di Piala Dunia 2022 ini dan hampir bisa menyamai rekornya Sneijder seniornya di tahun 2010. Ya. Kemudian juga ada Dennis Bergkamp di tahun 94 dengan rekor pemain Belanda yang bisa mencetak gol di 3 match pertama di Piala Dunia. Nah, ini sebagai penggantinya Memphis Depay, tapi juga malah lebih gacor dari Memphis Depay karena di Piala Dunia ini edisi kali ini juga Memphis Depay turunnya bukan full ya, tidak sampai 90 menit, bahkan juga hadir sebagai pemain pengganti. Jadi mungkin untuk Cody Gakpo Golden Boot OTW kali ya. Ya, oke. Itu Cody Gakpo sekilas tentang jayanya Cody Gakpo di awal Piala Dunia 2022. Bang Dwi, kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Serikat ya, kalau menurut saya memang masih menjadi olahraga kedua, bukankah seperti itu? Karena di Amerika Serikat lebih tenar atau lebih difavoritkan, lebih populer olahraga baseball. Nah, kemudian di 16 besar ini Amerika Serikat langsung jumpa Belanda yang mana pengalamannya sudah banyak banget di Euro maupun di Piala Dunia. Akan seperti apa ini nasib The Yanks saat bertemu dengan Belanda maupun juga di babak 16 besar ini? Karena kalah langsung pergi kan, nggak kayak di fase grup, kalah masih ada beberapa pertandingan lagi. Iya, kalau tadi disebut bahwa memang popularitas untuk sepak bola masih kalah dengan baseball, tapi kita tahu dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak David Beckham ya dulu direkrut LA Galaxy, Ya. seakan-akan banyak orang pencinta sepak bola langsung tertuju pada sepak bola Amerika atau MLS ya. Bahkan setelah David Beckham itu pindah ke LA Galaxy, dalam setiap tahunnya pasti ada pemain-pemain dari Eropa yang barangkali ingin menutup karirnya di karirnya sendiri dengan bergabung dengan klub-klub Amerika Serikat seperti Thierry Henry kita tahu, terus ada juga Lampard, Pirlo, bahkan saat ini Gareth Bale juga sedang berkarir ya di MLS sendiri. Itu menandakan bahwa sepak bola Amerika mengalami kemajuan dan popularitas mereka juga semakin dikenal gitu, bahwa Amerika Serikat juga punya kultur sepak bola yang bagus untuk pemain-pemain yang sudah berusia lanjut ya. Itu adalah perkembangan sepak bola Amerika sendiri. Dan yang kedua adalah terkait Amerika Serikat di Piala Dunia kali ini. Saya merasa bahwa inilah tadi awal dari momentum Golden Generation yang sedang dirintis oleh Amerika Serikat. Melaju sejauh mana tim-tim muda ini di Piala Dunia kali ini. Apalagi kita tahu ya pada edisi Piala Dunia 2026 mendatang, Amerika Serikat kan bergabung dengan Kanada dan Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tentu Piala Dunia ini menjadi sebuah momentum ataupun ajang sebelum nanti Amerika Serikat bisa tampil di hadapan publiknya sendiri. Dan kita tahu 4 tahun lagi format Piala Dunia akan sangat-sangat berbeda dari sekarang. Jadi inilah momentum bagi Amerika Serikat untuk bisa memberikan kejutan dan bisa melaju sejauh mungkin di Qatar. Ya, meskipun seperti itu juga sepak bola Amerika Serikat kalau dilihat dari sejarahnya di Piala Dunia tertinggi pernah menembus perempat final di edisi 2002. Namun juga di 2018 sayang sekali tidak lolos dan 4 tahun berikutnya di 2022 sudah perjalanannya sudah sampai ke 16 besar. Itu sebagai pembuktian dari sepak bola Amerika Serikat kalau mereka butuh untuk diperhitungkan untuk tim sekelas Belanda. Mas Husen, ini Louis van Gaal ini ya sangat pede banget ini, sangat pede berat. Pernah dia mengeluarkan statement kalau dia yakin di Belanda bisa melaju jauh di Piala Dunia 2022 ini. Dia juga percaya bahwasannya Belanda akan menjadi juara dunia, tapi mereka juga masih butuh keberuntungan. Nah, seperti apa ini Mas Husen tanggapannya? Apakah memang benar ini perjalanan Belanda akan mulus sampai final? Memang cukup sulit ya. Belanda ini setiap gelaran Piala Dunia selalu seperti itu. Mereka ya selalu dikatakan sebagai sebuah tim juara tanpa gelar, gitu kan. Hampir mirip-mirip dengan Inggris lah. Tapi masih beruntung Inggris pernah menjuarai Piala Dunia. Tapi Belanda ini entah kenapa mereka sudah lolos di final Piala Dunia 2010, lalu kemudian semifinal di Brazil 2014.
Nah, mereka memang tim yang spesialis turnamen tapi tidak spesialis juara. Sayangnya Belanda itu seperti itu gitu kan. Jadi mereka ada entah kenapa kayak semacam ada hal-hal yang di luar teknis di mana itu selalu tidak mampu diatasi oleh Belanda. Belanda selalu terlihat sebagai sebuah tim yang bersinar terang di awal kompetisi, di awal turnamen, lalu kemudian di tengah turnamen juga mereka bersinar terang, tapi kemudian ketika pas di ujung-ujung, ketika itu fase penentuan, Belanda selalu seperti kehabisan bahan bakar. Ini masalah, apakah itu masalah mental, tapi kalau dikatakan masalah mental juga tidak. 2010 itu Belanda adalah golden generation-nya Belanda, di mana di situ masih banyak sekali pemain-pemain bintang yang menjuarai Liga Champion. Mereka bersinar di klub-klub Eropa. Di Brazil juga demikian, ketika di Piala Dunia Brazil juga demikian, sebagian dari pemainnya juga masih utuh dan bagus, harusnya mereka berada di usia yang sangat matang untuk menjuarai Piala Dunia. Tapi faktanya mereka justru gagal dan itu lewat adu penalti. Ini artinya Louis van Gaal saya kira harus mengatasi hal-hal yang seperti itu, mengaca dari pengalaman mereka di edisi 2 Piala Dunia sebelumnya. Belanda harus lebih tenang, harus lebih menstabilkan kondisi timnya, jangan ada masalah, dan kondisi tim antar satu pemain dengan pemain yang lain. Saya kira itu yang dibutuhkan oleh Belanda, karena mereka dari sisi teknis sudah oke, non teknisnya yang kadang-kadang di masa-masa terakhir itu sangat mengganggu Belanda dan itu merugikan sekali. Gitu Delta. Ya, jadi benar apa yang dikatakan Louis van Gaal, mereka bisa jadi juara, mereka bisa melaju jauh sampai juara di Piala Dunia edisi kali ini, asalkan juga ada keberuntungan di situ ya. Dwi mau menambahkan, Bang Dwi silakan. Ya, kalau bicara Belanda tuh kayak timnas kita sendiri ya, yang selalu di awal biasanya melejit tapi di momen-momen krusial kalah dalam hal non teknis gitu. Tapi kalau melihat Belanda saat ini memang mereka punya bekal ya sangat berharga, walaupun Euro terakhir itu kan kalah ya, tapi kan dengan pelatih berbeda, tapi dengan keberadaan Louis van Gaal dengan taktiknya dan komposisi pemainnya ya tergantung bagaimana Belanda bisa melewati ujian kali ini. Karena kan ketika dia bisa melewati Amerika Serikat, barangkali ada tantangan dari Argentina. Setelah itu masih ada tim-tim sulit yang bisa tidak terprediksi pada Piala Dunia kali ini. Jadi keberuntungan cukup menjadi faktor penting nantinya. Ya, nggak hanya buat Belanda, tapi juga Amerika juga butuh keberuntungan dalam laga kali ini. Lantas prediksi skornya berapa ini, Bang Dwi? Ya, karena seperti kalah kelas dari segala sisi, ya saya lebih Amerika Serikat saya berharapnya bisa memberikan perlawanan yang sengit ya, dengan bekalnya yang cukup solid, dengan pertahanannya. Saya berharap setidaknya bisa mencegah Belanda ini pesta gol dalam laga nanti gitu. Jadi kalau ditanya prediksi skor, mungkin antara 3-1 untuk kemenangan Belanda dalam laga kali ini. Ya, jadi meskipun kalah juga jangan sampai memalukan diri sendiri, mempermalukan diri sendiri dan juga mempermalukan supporter yang ada di stadion kan ya. Oke, itu untuk Amerika Serikat dari Bang Dwi, kemenangan untuk Belanda 3-1. Bang Husen, berapa ini prediksinya? 2-0 2-0 untuk Belanda tetap ya. untuk Belanda. Ternyata tidak ada skor tipis diprediksi kali ini. 3-1 dari Bang Gustiawan, 2-0 dari Bang Husen Sanusi. Nah, seperti apa nanti hasilnya kita tunggu laganya. Terima kasih untuk Bang Dwi dan juga Bang Husen. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Makasih Delta. Dan Tribuners, laga yang mempertemukan Belanda versus Amerika Serikat ini akan tayang pada Sabtu 3 Desember pukul 10 malam waktu Indonesia Barat di Khalifa International Stadium. Tribuners, jangan lewatkan program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan Facebook Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia. Saya Delta Gonzalez, pamit undur diri. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.